Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya untuk ketua kelasnya. Nando dipimpin dulu doanya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Ya, bagaimana kesiapannya belajar hari ini? Sudah siap semua ya? Siap. Buku biologinya yang belum dikeluarkan, ya silakan dikeluarkan dulu ya. Nah, kalau sudah siap semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib untuk menumbuhkan rasa nasional kita kepada negara kita ya. Silakan menyanyikan lagu wajib dulu. Ya. Silakan menyanyikan lagu Pancasila ya, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai ya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sejarah virus ya, Nek? Sudah belajar mengenai sejarah virus, terus ciri-ciri virus dan bentuk dari virus. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan dulu, ada yang masih ingat bagaimana sejarah dari virus? Coba Cidi ya. Virus pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh Albert Schweitzer. Ya, bagus. Terima kasih Cidi. Ada yang bisa menambahkan? Coba silakan enggak? Oh ya, silakan Anda. Istilah virus berasal dari bahasa lain, yaitu virion, yang artinya racun. Sejarah virus awal mulanya muncul pada tahun 1843 karena penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini disebut sebagai penyakit Wasai tembakau. Ya, bagus ya. Terima kasih ya sudah menambahkan ya. Selain dari sejarah dari virus, ada yang tahu juga masih ingat ciri-ciri virus? Ya, coba siapa? Ciri-ciri virus? Oh, Anissa, silakan Anissa. Ciri virus hanya memiliki bahan genetik DNA atau RNA, tidak memiliki sel, berukuran lebih kecil dari bakteri, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya, bagus ya. Terima kasih ya Anissa. Nah, Anissa sudah menceritakan atau mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya tentang ciri-ciri dari virus. Nah, sekarang tadi ciri-ciri. Nah, Ibu mau nanya lagi, masih ada yang ingat bentuk dari virus? Coba siapa? Oh, Vina. Enda kan? Tidak, coba Enda. Coba bagaimana? Bentuk virus ada yang berbentuk bulat, Ya. berbentuk batang, oval, silindris, kubus, tidak beraturan dan berbentuk huruf T. Ya. Nah ya, terima kasih juga untuk Enda sudah mengingat materi yang sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai peranan virus. Nah, itu akan menampilkan sebuah gambar yang bisa kalian lihat di depan ya. Nah, ini ada gambar yang gambar apa itu? Ada siapa? Gambar apa yang ada yang itu tampilan ini? Orang flu ya, ada orang yang flu, terus ada lagi gambar apa? Penularan flu. Oh, penularan flu. Ada di sebelahnya itu ada seseorang yang terkena flu. Ada temannya yang tadinya sehat
Berbahaya. Flu itu disebabkan oleh virus apa ya nama virusnya ya? Virus apa? Virus apa? Influenza. Jadi influenza. Biasanya virus ini dia itu di penyebabnya itu karena apa? Coba siapa bisa penyebab dari virus influenza? Siapa yang bisa? Sally? Apa penyebabnya Sally? Penyebab virus? Fiksi. Ayo fiksi. Apa sih? Karena cuaca. Oh karena cuaca. Selain cuaca apa lagi penyebab kita terinfeksi virus flu? Apa? Ketularan teman yang misalkan dia terkena virus flu tadi, jadi tertular. Iya. Nah, salah satu jadi flu ini merupakan salah satu contoh dari virus yang merugikan bagi manusia. Ya, karena dia akan menyerang saluran pernafasan. Nah, yang orang yang akan terkena virus flu ini, jika di dekat ada yang penderitanya, ada teman yang sebelahnya dia dalam keadaan sehat, kalau itu bisa terkena juga ya, bisa terkena flu karena tertular dari dia bersin-bersin, dia ada cairan yang keluar tadi pada saat batuk itu, sehingga virus itu di udara ya akan tertular dengan yang di dekatnya tadi, karena ada cairan, misalkan ada cairan bekas ludahnya atau ada lendiran-lendiran kan pada saat kalian bersin-bersin itu ya Kak ya. Nah sekarang kita mau nanya, kira-kira virus influenza ini atau flu itu bagaimana kita pengobatannya atau cara mencegahnya? Kita siapa? Oh Lisa, silakan Lisa. Apa Lis? Perbanyak minum air putih, Ya. beristirahat dengan cukup, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga ringan, dan memakai masker jika ingin berkerumun dengan orang lain. Ya, jadi harus menjaga kesehatan tadi, terus menjauhi teman atau seorang yang terkena infeksi virus tadi, makanan yang bergizi, menjaga ya jarak ya dengan orang yang menderita. Terus juga bisa minum obat. Nah, hari ini kita akan belajar tadi tentang peranan virus yang merugikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu satu, menganalisis peranan virus yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang kedua, menganalisis peranan virus yang merugikan bagi kehidupan. Yang ketiga adalah menciptakan solusi untuk mengatasi virus yang merugikan manusia. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita adakan dulu pretest ya untuk menguji pemahaman kamu sebelum kita mengikuti ke kegiatan inti ya. Silakan bukunya itu ditutup dulu ya, Nak ya. Gua akan membagikan soal, nanti kalian kerjakan. Bukunya yang ada di meja itu ditutup dulu. Nah, disingkirkan, diletakkan dulu di sebelah kirinya. Ya, ini jangan ya pretest ya kita. Tidak ada yang buku ya, tidak buku atau contekan jadi dibagikan Pak. Dibagikan Pak. Nah. Jangan contekan. Silakan yang sudah dapat itu diisi buat ditulis namanya. Tulis namanya di lembar jawaban itu ada caranya.
silakan dijawab di lembar jawaban di sini dibaca dulu. Nah, ada petunjuknya dibaca. Terus jangan lupa menuliskan namanya di lembar yang lembar jawaban ya. Nah, silakan dikerjakan. Jangan dicontekan ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri.
secara teratur ya, Nak. Ke depan. Ya. Ya, satu orang yang mengambil dari depan atau dari belakang berbaris, kumpulkan ke depan. Ya, silakan pulang. Ya, sudah. Katakan ke depan ya. Jadi kalau Nando mau ke depan ya. Jadinya Anissa, Kawaki, Waki ya. Yang barisan sini mana? Ya, silakan dirapikan lagi ya sepatunya. Semua ya, kumpulkan soalnya. Nah, Ibu akan menampilkan, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai peranan virus DNA yang nanti akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Jadi silakan nanti diamati, ditonton. Kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif, meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyakit, tetapi peran virus dalam berbahaya juga menentukan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjukkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicampur dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya virus, memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangga hama dan
manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diberikan di rumah yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini sobat Gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut, yaitu terdapat influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkak pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak, yaitu penyakit keterbelakangan pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan air, kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang, kemudian ada Ebola yaitu menyebabkan perdarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus pada kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peran virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah dijelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus dari hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit TPLO atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti parasit dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemukan pada kerbau, domba, sapi dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing dan monyet yang juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan pada tumbuhan. Berikut ini adalah peran virus yang merugikan pada tumbuhan, yaitu terdapat penyakit tumbuh, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kandil. Itu misalnya ya, untuk penyakit tumbuh ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus berbakteria mosaik virus. Kemudian terdapat citrus plant worm degeneration, yaitu menyerang pembuluh tulang pada jeruk. Oke sahabat, mungkin ini sedikit penjelasan tentang sukses ya mengenai. Nah, dari video yang sudah ibu tayangkan, sudah kalian tonton dan kalian amati. Di sini nanti kalian akan mencari berbagai masalah dari yang ditemukan dari video yang kalian tadi. Pasti akan ada muncul pertanyaan dari kalian kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan nanti kalian buat pertanyaan yang dari pengamatan kalian melalui video pembelajaran yang sudah ibu berikan. Nanti kalian tuliskan di LKPD, ditambahkan dari LKPD yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok ya, dari permasalahan yang sudah kalian temukan, yang ada di sudah kalian tonton dari video tadi. Jadi kalian tuliskan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang permasalahan yang kamu timbulkan di sana, nanti diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Nah, sekarang kalian silakan duduk berdasarkan kelompok diskusinya ya, yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan. Posisinya jangan dibalik dari ini. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Silakan duduknya masing-masing.
kelompoknya masing-masing ya. Gua akan membagikan LKPD atau lembar kerja kalian. Sudah perhatikan dulu ya Naya sebelum kalian berdiskusi nanti. Di sini kan ada dua tugasan kalian. Yang pertama kalian mengerjakan LKPD, terus dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan. Terus ada permasalahan yang timbul dari pengamatan kalian dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, bisa kalian juga tuliskan di sana yang ditambahkan. Terus kan yang kalian juga ada penugasan. Kemarin Ibu suruh kalian penugasan kelompoknya kemarin membuat PTT tentang peranan virus ya Naya, tentang peranan virus yang merugikan, ada yang peranan virus yang menguntungkan ya Naya. Nah nanti kalian akan presentasikan hasil penugasan kalian tersebut, dipresentasikan ke depan. Nah sekarang kalian diskusikan, kalian jawab dulu LKPD-nya bersama teman kelompoknya. Nah cara pengerjaannya di situ bisa kalian baca dulu petunjuk kerjanya ya, kalian baca doa dulu, dikerjakan LKPD-nya. Di sana kalian baca dulu petunjuk kegiatannya, di LKPD itu ada, terus materinya juga ada, jadi bisa dibaca dulu. Selain dari mengamati dari video tadi. Nah untuk mencari referensi, ya Naya, untuk mencari referensi untuk menjawab LKPD dan beberapa pertanyaan mungkin yang sudah kalian buat berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan tadi, itu bisa kalian memakai buku, menggunakan buku paket biologinya ini. Ambil bukunya ini. Nah, buku paket juga dari bahan ajar yang sudah diberikan ya. Juga boleh kalian mencari informasi lain melalui Google ya, boleh ya. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya. Didiskusikan ya, Abdi. Di mana ini? Ya, silakan didiskusikan ya.
Thank you.
Bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah selesai semua? Ya, kalau LKPD-nya sudah selesai, berarti simpulkan. Sebelum kita presentasikan hasil diskusi atau hasil gagasan kamu yang sudah dulu di rumah ya, gagasannya yang kemarin itu dipresentasikan yang dihubungkan dengan dari pengamatan kamu melalui video tadi yang juga dihubungkan dengan yang di LKPD ya saya. Kita SBG dulu ya, mungkin biar lebih semangat lagi ya. SBG-nya itu ya, gua jelaskan dulu ya aturan SBG-nya. Menggunakan ideologi, jadi kalian mengikuti apa yang diperintahkan ya. Kalau ideologinya arah kiri berarti kanan ke kiri. Kalau ideologinya ke kanan berarti ke kanan. Kalau ideologinya ke belakang sini berarti kalian ke belakang. Ya, siap ya, kalau dari ini berarti berdiri ya. Ya. Siap ya semuanya. Ikuti, diperhatikan, ikuti dulu ideologinya mau kemana. Ayo. Mana? Ini ke
tadi nanti dikumpulkan ya. Nah, mereka kalian sudah mengerjakan tugas kamu di kelompok ya. Diskusinya membuat PTT dari tentang peranan ya, peranan virus yang merugikan, ada yang membahas tentang virus yang menguntungkan ya nak ya. Kembali sudah semua selesai ya. Nah sekarang kita untuk presentasinya kita sama seperti sebelumnya, nanti kita kita ajak siapa yang maju ke depan, apakah kelompok 1, apakah kelompok 2 ya. Ya, oke, siap-siap ya untuk kelompoknya yang siapa yang akan tampil duluan untuk memaparkan hasil dari penugasannya mengenai peranan virus dan solusi mengatasinya ya. Sampai siap ya semuanya? Ya. Semuanya sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap kita mulai saja ya. Kelompok yang mana yang akan dulu tampil ya. Oke. Kita lihat ayo siapa dulu yang akan tampil. Ya, kelompok 1, silakan kelompok 1 maju. Ya, kelompok 1 maju ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasan sebelumnya. Silakan gimana? Yang PTT-nya itu sudah kalian berikan itu ya tadi. Kelompok 1, kelompok siapa kelompok 1? Kelompok Anissa ya, silakan. Silakan mohon bantuan satu orang untuk mengoperasikannya. Anda di mana? Tuh ya, bantu ya. Tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Triwahyuni dan rekan saya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang penyakit AIDS. Bisa kalian lihat pada PPT tersebut bahwa penyakit AIDS disebabkan oleh adanya infeksi virus HIV. Virus HIV dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus HIV merupakan golongan virus yang jarang terdapat pada manusia, yaitu retrovirus. Gejala-gejala orang terinfeksi penyakit HIV AIDS adalah: pertama, mengeluarkan banyak keringat pada malam hari; kedua, terus-menerus merasa lelah tanpa sebab yang jelas; ketiga, sakit kepala berkepanjangan; keempat, batuk kering; kelima, sering merasa sulit bernapas; keenam, diare kronis; ketujuh, selama beberapa minggu suhu badan di atas 38 derajat Celcius; ke-8, pembengkakan kelenjar limfa atau 3 bulan atau lebih. Penularan AIDS dapat terjadi melalui hal-hal berikut ini. 1. Hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual. 2. Transfusi darah dan produk darah lainnya yang berasal dari pengidap AIDS. 3. Penggunaan jarum yang berulang-ulang dalam penyuntikan seperti tusuk jarum dan tato. 4. Dari ibu ke lainnya suatu persalinan dan
atau lewat air susui. Dan untuk pencegahan virus HIV ada 6 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, hindari berganti ganja pasangan seksual. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik. Yang ketiga, selalu menggunakan jenis suntik yang steril. Yang keempat, jangan berbagi jarum suntik dengan orang yang suntik. Dan yang kelima, jangan menyentuh darah atau cairan tubuh milik orang lain. Dan yang keenam, jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, kami Juga perkenalkan, nama saya Dia Permatasari. Saya ingin bertanya kelompok 1. Apakah penyakit AIDS bisa disembuhkan? Baiklah, saya Widya Sagara akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Dia Permatasari. Penyakit AIDS tidak dapat disembuhkan karena penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh, yakni sel darah putih. Orang yang terkena virus ini imunnya akan terus-menerus menurun. Apakah jelas? Jelas. baiklah. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang membagikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang untuk kelompok yang selanjutnya kita acak lagi ya. Ya, siap-siap ya untuk yang lain ya, yang kelompok yang belum maju siap-siap ya. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Siapa yang akan tampil? Ya, silakan kelompok 4 ya yang akan maju ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Ya. Kelompok 4, kelompoknya Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dengan saya Alia Alexandra Junia dan rekan saya Isabella. Dia Permatasari. Dan saya dari Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul peranan virus yang menguntungkan. Virus seringkali dikaitkan dengan penyakit dan kerusakan. Tolong ada yang mengoperasikan. Ada banyak peran Bisa. dalam virus. Virus seringkali dikaitkan dengan penyakit dan kerusakan. Namun sebenarnya ada banyak peran positif yang dimainkan oleh virus dalam kehidupan manusia dan ekosistem. Virus yang menguntungkan bagi manusia adalah genetik. Virus dapat digunakan sebagai alat perbaikan gen yang dapat membantu dalam terapi genetik dan pengobatan genetik. 2. Vaksinasi. Virus dapat digunakan dalam produksi
dan mencegah penyakit. 3. Pengembangan antibiotik dalam pemahaman virus dan bakteri. Kita dapat mengembangkan antibiotik yang efektif dalam melawan penyakit yang menular. Baiklah. Selanjutnya adalah contoh virus yang bermanfaat. Seperti yang teman-teman lihat, ada 3 contoh virus yang bermanfaat. Yang pertama adalah bakteriofag. Bakteriofag ini berasal dalam terapi virus untuk melawan bakteri berbahaya dan membantu menyebabkan infeksi bakteri. Yang kedua adalah virus kanker. Seperti yang kalian lihat, virus kanker dapat dimanfaatkan dalam terapi onkologi untuk menargetkan dan menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang terakhir adalah virus bakteri dalam saluran pencernaan. Beberapa virus bakteri membantu menjaga keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan manusia, mendukung kesehatan dan pencernaan yang baik. Baiklah, selanjutnya adalah peran virus dalam ekosistem. Peran virus dalam ekosistem adalah sebagai agen pengendali populasi organisme. Baiklah, peran yang pertama adalah predator mikroba. Virus memangsa dan mengendalikan jumlah mikroba tertentu dalam ekosistem, mempengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekologi. Yang kedua adalah transfer gen. Virus berperan dalam transfer gen antarorganisme, membantu diversitas genetik dan evolusi spesies dalam ekosistem. Dan yang terakhir adalah reserve biomasa. Virus mengurangi biomasa organik menjadi senyawa sederhana yang dapat digunakan oleh organisme lain menjaga kesehatan ekosistem. Meskipun virus sering dikaitkan dengan penyakit, mereka juga sebenarnya memiliki dampak positif dalam menjaga stabilitas ekosistem. Peran virus dalam teknologi battery development. Virus dapat digunakan dalam pembagian baterai berkinerja tinggi yang ramah lingkungan. 2. Nanoteknologi. Virus dimanfaatkan dalam pengembangan nanosensor dan nanomaterial dengan aplikasi dalam berbagai bidang ilmiah dan teknologi. 3. Bioregulasi. Virus dapat membantu membersihkan limbah dan polutan dalam lingkungan melalui teknik bioregulasi. Upaya pengembangan virus yang bermanfaat. 1. Penelitian terus-menerus. Penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang genetik virus dapat membantu mengidentifikasi potensi baru untuk mengembangkan virus yang bermanfaat. 2. Bioengineering. Dengan teknik bioengineering, virus dapat dimodifikasi untuk tujuan khusus dalam bidang kesehatan dan teknologi. 3. Kolaborasi ilmiah. Kolaborasi antara ilmuwan dan industri dapat mempercepat perkembangan dan implementasi virus bermanfaat. Kesimpulan dan bukti memahami dan memanfaatkan virus yang bermanfaat dapat menggabungkan inovasi dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesehatan. Baiklah, setelah pemaparan materi tadi, apakah ada yang kurang dimengerti atau yang ditanyakan? Serta ada penambahan materi kami persiapkan. Perkenalkan, saya Mira Francisca dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4. Pertanyaannya, apakah benar vaksin terbuat dari virus? Jika benar, vaksin terbuat dari virus, bagaimana peranan virus dalam pembuatan vaksin?
Hal ini karena virus memiliki selubung. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang dapat memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Jelas? Jelas. Ya, ada yang ingin menambahkan atau menanyakan kembali lagi? Kesimpulan setelah kami paparkan PPT yang telah kami buat serta ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas adalah kesimpulan yang dapat kami ambil adalah solusi untuk mengatasi virus yang merugikan manusia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi virus, seperti yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus. Vaksinasi dapat membantu tubuh membangun kekebalan terhadap virus tertentu sehingga dapat mencegah infeksi. Yang kedua adalah pengobatan. Pengobatan dapat membantu mengurangi gejala yang disebabkan oleh virus dan mempercepat pemulihan. Beberapa obat virus telah dikembangkan untuk mengatasi virus tersebut, seperti obat antivirus untuk HIV dan influenza. Yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahan adalah cara terbaik untuk menghindari infeksi virus. Beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan secara teratur, menghindari kontak dengan orang yang sakit, dan memakai masker saat berada di tempat umum. Yang keempat adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika dapat digunakan untuk mengembangkan virus yang tidak berbahaya atau virus yang dapat membantu melawan virus yang mematikan manusia. Dan yang terakhir adalah penelitian. Penelitian ini meliputi pengembangan vaksin baru, pengembangan obat antivirus baru, dan pengembangan teknologi baru untuk mendeteksi virus. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita dulu ke kelompok tempat ya. Dan hasil penugasannya. Ya. Selanjutnya untuk kelompok yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya kelompok yang mana yang akan maju? Ya, siap semuanya ya? Ya. Oke, kita ayo. Kelompok siapa saya ini? Ya, kelompok 3. Silakan ke depan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan materinya tentang apa? Tugasnya? Virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami yang yaitu virus corona yang sering disebut sebagai COVID-19. Di sini saya Fernando sebagai moderator dan rekan saya. Saya Rena Hendra, saya Mira Francisca, saya Sarah Fatia, saya Melayu. Pertama-tama kami akan membahas tentang penyebab virus corona yang akan dipaparkan oleh Rania. Penyebab virus corona mempunyai 3 macam, yaitu virus SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga virus corona yang sama dengan virus yang menyebabkan SARS di tahun 2002. Yang kedua, penularan dari hewan ke manusia. Kemungkinan besar virus corona ditularkan dari hewan ke manusia melalui pasar hewan hidup yang menjual hewan liar. Dan yang terakhir, penularan antar manusia. Virus corona dapat menyebar antar manusia melalui kontak langsung, droplet pernapasan, atau sentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi. Selanjutnya, kita akan membahas gejala virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam tinggi. Gejala utama virus corona adalah demam tinggi yang terus-menerus dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Gejala lainnya adalah batuk kering yang
dan seringkali disertai kesulitan bernapas. Dan yang ketiga, sakit tenggorokan. Beberapa orang juga mengalami sakit tenggorokan yang parah dan sulit menelan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Miranda Francisca. Mungkin kalian sudah mengetahui beberapa cara penularan virus corona. Dan dia ada 3 cara penularan virus corona. Yang pertama, kontak langsung, sentuhan tangan dengan orang yang terinfeksi, dan bersin atau batuk di dekat orang lain. Yang kedua, droplet pernapasan, cairan pernapasan yang keluar saat batuk atau bersin, dan inhalasi udara yang terkontaminasi. Dan yang terakhir, permukaan terkontaminasi, menyentuh permukaan yang terkena droplet dan kemudian menyentuh wajah, dan menggunakan barang-barang yang terkontaminasi. Selanjutnya, cara mencegah penyebaran virus corona efektif. Yang pertama, mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Dan yang kedua, memakai masker. Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut ketika berada di tempat umum atau saat menjaga jarak fisik tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, menjaga jarak fisik. Pertahankan jarak minimal 1 meter dari orang lain, terutama ketika sedang batuk atau bersin. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya bersama Presiden. Pengobatan virus corona. Yang pertama, isolasi. Orang yang terinfeksi COVID-19 harus menjalani isolasi untuk mencegah penularan kepada orang lain. Kedua, perawatan simptomatik. Dokter akan memberikan perawatan simptomatik berdasarkan gejala yang muncul, seperti memberikan obat penurun demam dan mengatasi kesulitan bernapas. 3. Vaksinasi. Vaksin COVID-19 telah dikembangkan dan diizinkan untuk penggunaan yang dapat membantu melindungi dari penyakit yang lebih serius. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dr. Ege. Ada 3 solusi mengatasi virus corona. Yang pertama, tingkatkan kesadaran publik. Edukasi dan informasi yang akurat mengenai virus corona dapat membantu mengurangi penyebaran dan memotivasi orang untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan. Kedua, sarana pengujian massal. Pengujian massal yang efektif dapat membantu mendeteksi kasus-kasus terinfeksi secara dini dan mengisolasi mereka untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Dan yang terakhir, pengawasan ketat. Pengawasan ketat yang intensif terhadap kasus kontak dan kluster dapat membantu menghentikan penyebaran lebih lanjut dan membatasi dampak yang ditimbulkan. Baiklah, apakah para audiens yang ingin menambahkan atau bertanya, kami silakan. Silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sedulura dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Virus corona bisa menyebabkan apa saja? Baiklah, kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari siapa? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Sawi yang akan dijawab oleh rekan saya. Pertanyaannya, virus corona bisa menyebabkan gangguan apa saja? Jawabannya, infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Baiklah,
presentasi kami hari ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok karena tadi. Ya. Lalu yang selanjutnya, kelompok yang selanjutnya ya. Ya, kelompok yang mana ya? Kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Pembahasannya kemarin tentang apa dasarnya? Mozaik. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tibi Firsa dan rekan saya. Jadi Berdari. Tinggal Melisa. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virus mozaik pada tanaman tembakau. Ada 3 penyebab virus mozaik. Yang pertama, terserang serangga. Serangga seperti kutu daun dapat menyebabkan virus mozaik melalui gigitan saat menghisap nutrisi tanaman. Yang kedua, tanaman terinfeksi. Tanaman tembakau dapat terinfeksi virus mozaik melalui tanah yang mengandung residu virus. Yang ketiga, ada pemindahan alat. Alat-alat pertanian yang terrekomendasi virus mozaik dapat diserapnya dari satu tanaman ke tanaman tembakau lainnya. Ada 3 ciri-ciri virus mozaik. Yang pertama, pola berbintik. Daun tanaman tembakau yang terinfeksi virus mozaik akan mengembangkan pola berbintik yang khas. Yang kedua, sunting. Kerusakan pada pertumbuhan tanaman tembakau mengakibatkan tanaman menjadi kerdil dan tidak berkualitas. Yang ketiga, kerdil daun. Daun dapat tanam tembakau yang terinfeksi virus mozaik akan menjadi kerdil, melengkung, dan tampak tidak normal. Selanjutnya, dampak virus mozaik. Selanjutnya, penyebaran virus mozaik. Ada beberapa penyebaran virus mozaik. Contohnya, hama serangga melalui gigitan serangga seperti daun. Kedua, kontak langsung melalui sentuhan dengan tanaman yang terinfeksi. Ketiga, penyebaran melalui pohon malam. Pohon malam dapat berfungsi sebagai tanaman pembawa virus mozaik. Selanjutnya, dampak virus mozaik. Beberapa dampak dari virus mozaik. Yang pertama, kerusakan hasil panen. Tanaman tembakau terinfeksi virus mozaik dapat mengalami penurunan hasil panen yang signifikan. Kedua, penurunan kualitas daun. Virus mozaik dapat menyebabkan daun menjadi keriput, mengurangi nilai ekonomi tanaman tembakau. Dan yang terakhir, kerusakan ekonomi. Petani tembakau dapat menghadapi kerugian finansial akibat virus mozaik yang menyerang tanaman mereka. Dan upaya pencegahan dan pengendalian virus mozaik. Ada 3 cara pencegahan dan pengendalian virus mozaik. Yang pertama, varietas tahan. Tanam varietas tembakau yang memiliki kekebalan terhadap virus mozaik. Yang kedua, sanitasi. Bersihkan alat-alat pertanian dan cegah penyebaran virus dari satu kebun ke kebun lainnya. Dan yang terakhir, pertumbuhan optimal. Optimalkan kondisi pertumbuhan tanaman tembakau untuk meningkatkan kekebalannya terhadap virus mozaik. Baiklah, bagi kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan hasil diskusi kami, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Senopatia dari kelompok 3 yang ingin bertanya ke kelompok 5. Apakah virus mozaik bisa menyerang tumbuhan lain?
terakhir kelompok 5. Tidak perlu kita undi lagi kan karena terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apik Sudiantara dan rekan-rekan saya Luciana, Lisa, saya Indra Anesia, dan Ibu Yakutin. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami tentang virus pada hewan dan penyakit rabies. Virus penyebab penyakit rabies. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit rabies disebabkan oleh virus Rhabdovirus yang juga dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Hewan yang dapat terkontaminasi virus rabies adalah hewan berdarah panas seperti anjing, serigala, ular, tikus, kucing, kelelawar, kelinci, sapi, kuda, dan kambing. Cara penularan, gejala awal rabies umumnya muncul 30 sampai 90 hari setelah seorang tergigit hewan yang terinfeksi virus rabies. Namun pada kasus tertentu gejala bisa muncul pada hitungan minggu atau bahkan tahun. Gejala awal rabies dapat mirip dengan keluhan penyakit flu. Penderitaan umumnya mengalami demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Rabies juga menimbulkan gejala khas seperti kesemutan, nyeri, dan gatal yang sangat mengganggu di area gigitan. Beberapa gejala awal rabies yang juga dapat dialami penderita adalah demam, lemas, hilang nafsu makan, nyeri kepala, menggigil, sakit tenggorokan, mual dan muntah, diare, gangguan cemas, gelisah, sulit tidur atau insomnia, depresi. Jika rabies tidak terdeteksi dan tidak segera ditangani, gejalanya akan berkembang menjadi lebih parah. Gejala lanjutan ini bisa digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu agresif dan paralitik. Berikut adalah penjelasannya. Gejala lanjutan rabies tipe agresif. Kebanyakan rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing akan menimbulkan gejala ini. Penderitaan dapat mengalami episode parah yang ditangani dengan bisa dilindung, diterapi, bentuk keinginan untuk memukul atau menggigit, dan halusinasi. Gejala tipe ini dapat selalu timbul penderitaannya biasanya tidak dengan gejala parah. Gejala lanjutan rabies bentuk paralitik. Penderitaan yang mengalami gejala ini akan tampak biar. Namun gejala demam dan sakit kepala menjadi lebih berat. Penderitaan juga akan mengalami lumpuh yang menjalar, mulai dari area yang digigit hingga ke bagian tubuh lain. Kematian dapat terjadi jika kelumpuhan sudah menjalar ke otot ke atas. Selain gejala di atas, penderita rabies juga mengalami keluhan berikut. Produksi air liur bertambah, sensitif terhadap cahaya, fotofobia, rasa takut yang berlebihan pada air, hidrofobia. Berikut adalah beberapa cara mencegah penyakit rabies. Vaksinasi hewan peliharaan, hindari kontak dengan hewan liar. Lapor ke lembaga pengadilan hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran. Pengobatan, divaksin anti rabies. Baiklah, dari presentasi ini tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Kami silakan. Silakan ya bertanya. Perkenalkan, saya Habib Biansa dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 2. Apakah rabies dapat menular dari manusia ke manusia?
seperti kucing, anjing, dan kelelawar. Namun, penularan rabies dari manusia ke manusia sering terjadi. Hingga saat ini, hanya ada beberapa kasus penularan rabies dari manusia ke manusia. Jelas? Enggak. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, pertanyaan juga ya. Dari hasil diskusi dan pemaparan kalian, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa? Yuni, silakan Yun. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang peranan virus bagi kehidupan. Virus ini juga bisa merugikan. Yang pertama, virus dapat menyerang manusia dalam berbagai penyakit seperti demam berdarah, COVID-19, influenza, dan masih banyak lagi. Yang kedua, virus juga menyerang hewan sehingga menyebabkan penyakit seperti flu burung, rabies, dan cacar monyet. Dan yang ketiga, tumbuhan juga diserang oleh virus dan menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti mozaik pada tembakau dan karat pada gandum. Dan virus juga bisa menurunkan. Virus dapat digunakan untuk membuat vaksin dan dapat membentuk kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Virus juga digunakan untuk membuat lawan racun atau antitoksin. Dan jika bakteri DNA dari virus lagi sendiri dimasukkan ke bakteri kotak, ia tidak akan berbahaya jika masuk ke manusia. Oleh karena itu, segala virus sebelum menyerang dengan menjaga kebersihan, menggunakan masker, olahraga yang cukup, menjauhi kerumunan, dan memakan makanan yang sehat. Sekian kesimpulan saya. Ya, jadi peranan virus itu bukan hanya merugikan, tapi juga virus itu juga menguntungkan bagi kehidupan manusia. Jadi virus kan yang untuk merugikan itu bisa merugikan manusia, bisa merugikan dari hewan, juga bisa merugikan dari tumbuhan. Selain virus itu merugikan, tetapi juga ada virus yang menguntungkan, misalkan untuk pembuatan vaksin, ya. Untuk apa namanya pengobatan. Nah, pada saat kalian misalkan terkena flu, pasti ada vaksinnya ya. Misalkan pada saat terkena gigitan anjing rabies tadi kan, itu pasti ada vaksinnya. Jadi tidak semua virus itu merugikan. Ada beberapa virus itu menguntungkan baik di bidang teknologi, di bidang pangan, ya maupun di bidang kesehatan. Nah, itulah sebelum kita ini kalian kumpulkan dulu yang hasil kerja kalian tadi ya. Silakan dikumpulkan ya. Ya, silakan dikumpulkan hasil kerja itu. Jadi satu, silakan duduk kembali ya ke tempatnya, kita akan melaksanakan mock test ya. Silakan duduk di dalamnya. Ya. KPD-nya dikumpulkan kembali. Ya, silakan duduk kembali ya. Kalau KPD-nya itu dikumpulkan, silakan duduk di tempat kembali. Ya. Ya, silakan. Silakan duduk di tempatnya kembali ya. Kita tadi sudah dites, sekarang untuk menguji pemahaman kamu yang sudah kita pelajari. Jadi kita akan berikan soal force test ya. Ya, silakan sudah siap semua. Nah, ya sudah ya. Sudah duduk di kursinya masing-masing, sudah siap semua ya. Ya, sudah, silakan duduk. Yang lagi sudah siap ya. Sudah siap semua? Ya.
Yang sudah dapat silakan dikerjakan ya. Tidak boleh dikontekkan ya. Di situ ada petunjuknya. Sudah? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan. Kumpulkan satu orang yang mewakili ini. Ya. Satu orang ya. Mau ke depan. Dan sekarang kumpulkan ke depan. Ya, silakan kembali. Tadi untuk hasil presentasinya itu sudah ada yang bagus, jadi akan diberi waktu untuk kelompok menurut tadi Nando, kelompok Nando ini untuk sebagai rewardnya karena sudah tampil dengan bagus ya. Nah, anak-anak untuk repetisi pembelajaran kali ini, bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Senang. Apakah kalian memahami materi kita hari ini? Paham. Iya. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang lingkungan.
nanti bisa kalian browsing atau buka buku, buka Google ya untuk mencari sumber tentang pencemaran lingkungan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.